Jadi tempo yang kita lakukan untuk pernafasan kita benar-benar kita perhatikan, itu jarang sekali orang mau berkesadaran melakukan itu. Padahal ketika seseorang itu mau dan sadar menjalankan itu dalam kehidupannya, persentase peluang untuk dia hidup sehat itu amat tinggi, lebih besar daripada orang yang nafasnya cepet-cepetan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Warnoat. Kali ini Warnoat akan membahas topik atau tema yang agak berbeda dari sebelumnya, di mana pada tema-tema yang sebelumnya adalah tentang dunia seni yang meliputi diantaranya proses pembuatan pot, bunga, tanaman hias. Kali ini akan mencoba berbagi dengan teman sedulurku semua tentang topik yaitu yang berkaitan dengan dunia pikiran kita dan dunia sekitar kita dan fakta yang ada di sekitar kita, yaitu bahwa di sini ada dupa yang keluar mumbul-mumbul dan juga ada bunga melati. Tapi di sini kami atau saya tidak akan membahas tentang ini, tentang melati dan tentang keris ini dan dupa dan buku ini. Ini hanya sebagai aksesoris saja. Pada kali ini kita akan mencoba membahas atau membicarakan omong kosong lah ya, buat mengedukasi kita semuanya, berbagi, yaitu tentang kesadaran. Nah, untuk kesadaran ini maksudnya saya juga masih perlu bertanya dalam diri saya sendiri juga masih banyak pertanyaan tentang kesadaran ini. Nah, makanya ini saya akan bertanya dengan teman saya, di mana teman saya ini kebetulan tidak mau menampilkan wajah atau mau hingga hanya saya saja. Bagaimana Mas ini tentang kesadaran itu sebenarnya dan apa aplikasinya sehari-hari, dan juga kira-kira apa sih manfaatnya? Oke Pak, sugeng dalu para pemirsa sedanten YouTube setiane channel Warnoat. Jadi kalau kita membahas kesadaran itu adalah seni. Kesadaran itu sendiri seni. Seni apa? Seni untuk menjalankan kehidupan sehingga kita benar-benar tahu, kita benar-benar sadar setiap detail daripada perjalanan hidup kita. Dari mulai kita bangun tidur, kita misalkan ke kamar mandi, kita ngambil air, ngambil sendal, balik lagi ngambil handuk dan seterusnya, itu benar-benar kita sadari. Kita menghirup nafas masuk ke paru-paru, diproses oleh paru-paru, dikeluarkan lagi, itu benar-benar kita sadari. Kita ngambil makanan di piring, kita ngambil nasi, kita makan, habis itu kita minum, kita kunyah, kita telan. Proses-proses itu benar-benar kita sadari. Untuk apa? Pertanyaan besarnya itu. Ya, betul. Karena ternyata eksistensi atau kesadaran itu akan memberikan manfaat secara lebih intensif dalam proses-proses kehidupan kita. Contoh misalkan kita makan nasi. Ketika kita sekedar makan saja, mungkin nutrisi nasi tersebut akan diserap oleh tubuh tidak terlalu optimal. Sekian persen, karena belum ada penelitian yang detail tentang persentase antara makanan yang disadari atau tidak disadari, maka tidak bisa saya sebutkan persentasenya. Tapi sebuah makanan yang benar-benar disadari, kita ambil nasi di atas piring beserta lauk pauknya, kita sadari ini adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. Kita ingat padi ini pernah ditanam petani, diproses oleh tukang giling padi, dimasak oleh tukang masak. Kesadaran-kesadaran itu akan mengakibatkan apa? Nutrisi yang ada dalam makanan tadi akan diserap total oleh tubuh. Itu salah satu contoh pembahasan tentang kesadaran. Oke. Hubungannya dengan seni, karena channel ini kebetulan channel seni.
ternyata seni itu ketika saya amati pun memberikan sumbangan yang signifikan tentang arti sebuah kesadaran. Seni bonsai, seni membuat pot, seni macam-macam seni lah, termasuk seni wesiaji. Ternyata itu semua itu didesain oleh manusia, dibikin oleh manusia agar manusia itu lebih sadar tentang eksistensinya dalam kehidupan nyata. Contoh, bonsai dibikin berkelok-kelok seperti kehidupan trek seseorang, dibikin kecil mungil tapi usianya panjang, menjadi filosof-filosof tentang kehidupan. Dalam rangka apa ya? Agar manusia lebih sadar tentang kehidupan dan alam gitu ya. Tentang alam, betul. Sehingga nantinya larinya ke tentang diri sendiri juga, kembalinya ke diri sendiri. Karena sekarang ini banyak orang bingung, kenapa saya kena musibah, kenapa saya jatuh sakit, kenapa ekonomi saya hancur, kenapa hubungan sosial saya kacau. Seringkali bingung dan akhirnya menyalahkan pihak eksternal di luar diri, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, bahkan menyalahkan Tuhan dengan adanya garis nasib. Ya, boleh nggak itu terjadi? Boleh, karena itu asumsi manusia. ya. Tetapi dengan orang itu berkesadaran yang lebih luas, maka dia berkesempatan untuk tahu setiap detailer kenapa saya jadi seperti ini. Untuk malam ini kita ambil segmen kesehatan. Jadi kebetulan beberapa di lingkungan kita ini agak ramai dengan penyakit kanker, di mana salah satu penyebab kanker yang dominan itu adalah banyaknya unsur karbon di dalam tubuh. Ya. Unsur karbon di dalam tubuh itu masuk ke tubuh kita lewat beberapa macam. Salah satunya polusi udara yang ditimbulkan oleh mesin-mesin. Yang kedua dari menu makanan yang diproses dengan cara dibakar sehingga menghasilkan arang atau sagak semi gosong-gosong, contoh sate yang gak gosong itu lebih enak gitu. Ikan bakar dan lain sebagainya. Kopi yang penikmat kopi jelas itu nilai karbonnya sangat tinggi dan itu semua masuk ke tubuh. Rokok Jelas, rokok ditar akibat pembakaran daripada tembakau itu sendiri masuk ke dalam tubuh kita secara intensif bagi perokok. ya. Pertanyaan besarnya, orang tiba-tiba kena kanker, tiba-tiba sampai stadium tertentu, orang bingung, loh kok saya bisa. Akhirnya baru cari-cari apakah ada riwayat genetik ataukah gimana. Dari beberapa pengamatan di lingkungan saya kan gitu kan, ya. ada sebuah kesimpulan unik. Ternyata kita kena kanker karena kita nggak sadar bahwasanya tubuh kita itu menimbun asupan karbon yang tinggi. Salah satunya itu. Ya. Lalu bagaimana menguranginya? Apakah lewat nutrisi makanan? Bisa. Pakai antioksidan, makanan yang mengandung antioksidan. Ya. Bisa. Tetapi ada salah satu yang lebih efisien dan lebih manfaatnya lebih terasa itu dengan olah nafas. Jadi ketika O2 kita hirup terus kita keluarkan, O2 itu akan mengikat C, mengikat karbon, sehingga apa ya, otomatis timbunan karbon dalam tubuh kita perlahan-lahan akan dikeluarkan oleh oksigen tadi. Kelihatan sepele, tetapi jarang orang yang mau sadar memperhatikan setiap nafasnya, dari mulai dihirup, diperhatikan udara yang masuk, diproses melewati hidung, turun ke trachea, turun lagi sampai ke paru-paru, kemudian ditahan sejenak secukupnya, jangan dipaksakan, baru itu dikeluarkan lagi pelan-pelan. Jadi tempo yang kita lakukan untuk pernafasan kita benar-benar kita perhatikan, itu jarang sekali orang mau berkesadaran melakukan itu. Padahal ketika seseorang itu mau dan sadar menjalankan itu dalam kehidupannya, persentase peluang untuk dia hidup sehat itu amat tinggi, lebih besar daripada orang yang nafasnya cepet-cepetan. Dalam beberapa penelitian ilmiah,
Orang yang sehat itu bernafas dalam 1 menit itu sekitaran 6 kali. Jadi 1 tarikan nafas dan 1 dikeluarkan nafas itu kurang lebih 10 detik. Orang yang itu menjadikan salah satu indikator tubuh kita ini sedang baik-baik saja atau tidak. Itu adalah kecepatan tarikan dan keluaran nafas kita. Yang semakin lebih baik ketika dalam 1 menit kita itu semakin sedikit tarikan nafasnya, dan 1 sesi menarik dan mengeluarkan nafas itu semakin sedikit dalam 1 menit itu semakin sehat. Mekanisme secara medis, secara kimia adalah oksigen O2 masuk ke dalam hidung, masuk ke paru-paru, dia akan mengikat, karbon dikeluarkan lagi sehingga karbon akan meluruh, dilepas. Itu mekanismenya sederhana itu. Jadi salah satu tips seni bernafas, saya ulangi lagi, seni bernafas itu pun bagian dari seni. Apalagi kalau di rumah kita itu banyak tanaman, di dalam rumah ada bonsai, di luar rumah juga ada tanaman yang simpel-simpel. Kalau kita hidup di tanah kota ya, di mana lahan itu sangat sedikit kan gitu. Oksigen yang dikeluarkan tanaman di siang hari, kita hirup, kita perhatikan, oh itu akan lebih efektif di dalam tubuh, mengikat daripada karbon-karbon yang ada dalam tubuh. Itu lebih efektif kinerjanya ketika dibandingkan daripada kita tidak berkesadaran dalam seni bernafas. Seni bernafas, saya ulangi lagi, kita masuk ke topik ranah, fokus ke ranah seni bernafas. Seni bernafas salah satu yang paling sederhana, banyak kita pelajari, ada yoga, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling sederhana itu adalah kita hanya perhatian, saya ulangi, perhatian kepada setiap udara yang masuk dan keluar dalam tubuh. Mungkin 1 jam kita luangkan waktu 1-2 menit saja. Silahkan teman-teman, saudara-saudara itu coba saja. Luangkan waktu 1 menit, 2 menit untuk fokus pada setiap nafas kita keluarkan, dan efek di dalam tubuh, energi-energi positif itu luar biasa sekali, menyehatkan tubuh. Nah, dari itu semua dampaknya apa? Akan memperbesar peluang kita untuk sehat. Ketika kita sehat, ketika kita sadar, akan memperbesar peluang kita untuk selamat dari bencana kesehatan. Kalau kita sadar tuh hidup juga lebih hati-hati, sehingga possibility kehancuran ekonomi lebih minim, ataupun kita kehancuran dari ranah strata sosial. Kalau kita itu sadar, sehingga ucapan kita pun hati-hati, tindakan kita pun hati-hati, dan itu ranahnya mungkin bisa kita simpulkan, oh ini tah kesadaran. Kembali lagi ke topik ya, kaitannya tadi kesadaran dengan napas misalnya ya. Orang yang marah-marah biasanya kan napasnya kan tersengal-sengal. Iya, betul. Terus orang yang kesadarannya tinggi biasanya pernapasannya teratur, stabil. Itu adalah contoh-contoh yang aplikatif, yang real. Real. Jadi posisi kita, posisi kerja atau posisi kita sedang beraktivitas, stabilitas tubuh, menurunnya kesadaran atau naiknya kesadaran itu bisa teridentifikasi dari tempo atau intonasi dari seni bernafas kita. Nah, seni bernafas kita semakin cepat temponya, bisa diasumsikan tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana agar tubuh kita kembali baik-baik saja sehingga kesadaran kita meningkat? Ya, silahkan luangkan waktu 1-2 menit untuk fokus perhatian pada setiap hembusan nafas. Kita nikmati, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada alam semesta yang sudah menyediakan udara yang bermanfaat bagi tubuh kita. Oke, itu adalah penjelasan singkat ya, tentang hubungannya dengan antara kesadaran dan pernapasan. Seni pernapasan. Ya, seni pernapasan, dan juga menurut saya itu sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bagi kita dapat mengambil manfaatnya dan dapat bermanfaat untuk aplikasi kita sehari-hari. Jadi intinya bahwa contoh
orang yang lagi marah-marah, lagi kaget dan lain sebagainya, nah, maka otomatis itu nafasnya tersengal-sengal atau cepat sekali. Takut juga demikian ya. Betul. Mas, ya? Nah, Perasaan-perasaan dalam tubuh ya, atau mungkin NLP ya, Neuro Language Program, ya. bahasanya yang lagi keren nih bahasanya. Kalau kita dalam fase kesadaran tinggi, maka pernapasannya akan teratur, nyaman, berpikir pun lega, positif thinking. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.